Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 12, ayat 13 sampai dengan 15. Sesudah dia maka Abdon bin Hillel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Saudara sekalian, setelah Jeftah, maka muncullah Abdon. Abdon ini dari Piraton Efraim. Agak aneh ya, agak unik gitu ya. Jeftah, kalau saudara ngikutin yang kemarin, Jeftah itu memerangi suku Efraim dan mengalahkan suku Efraim. Tetapi the next daripada Hakim Jeftah itu adalah Abdon dari suku Efraim. Dengan kata lain, saudara sekalian, mungkin tanda petik lah gitu ya, Tuhan itu sengaja memilih Abdon untuk memerintah suku-suku Israel sekaligus merecovery daripada sukunya sendiri, yaitu Efraim. Sehingga Tuhan menunjuk Abdon untuk menjadi hakim atas suku-suku Israel. Sehabis perang saudara yang kemarin kita dengarkan, yang kemarin kita lihat, maka seharusnya di-recovery semuanya untuk memiliki satu tujuan, yaitu menyembah setia kepada Tuhan dan membangun suku-suku Israel. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Abdon seharusnya itu artinya adalah hamba Tuhan. Saya yakin percaya ketika Hillel, bapaknya itu memberikan nama Abdon kepada anaknya, memang artinya budak atau hamba. Tetapi bukan berarti menunjukkan anak ini nanti someday menjadi budak, tidak. Tetapi menjadi hamba Tuhan. Dan memang benar terjadi. Abdon menjadi hamba Tuhan. Tetapi selama pemerintahannya sebagai hakim, Alkitab mencatat dia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Saudara, untuk menghasilkan ini saya rasa dia harus memiliki banyak istri. Poligami kembali lagi. Di sini Alkitab mencatat bahwa Abdon ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya mementingkan kesenangannya sendiri ketika dia menjadi pemimpin. Seharusnya dia membangun, dia merecovery suku-suku itu, tetapi yang terjadi adalah dia sibuk dengan dirinya dan kesenangannya sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, Alkitab juga mencatat memiliki 70 ekor keledai jantan. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis, menunjukkan bahwa Abdon selama memerintah 8 tahun bisa menghasilkan 70 ekor keledai jantan. Jadi dia tidak fokus untuk membangun, boleh dikatakan mensejahterakan bangsa Israel pada waktu itu, tetapi dia sibuk mensejahterakan dirinya sendiri, menimbun kekayaannya bagi dirinya sendiri. Saudara, inilah yang menjadi kelemahan daripada pemimpin-pemimpin, mungkin juga kepada kita, bahwa kadang-kadang seharusnya kita itu mengabdi, melayani, tetapi kita sibuk dengan urusan pribadi kita. Dan yang kedua, kita sibuk dengan memperkaya diri kita sendiri, tidak peduli dengan yang lainnya. Saudara, pertanyaannya, mengapa Abdon sedemikian melakukan hal tersebut begitu ya? Ya, karena situasi pada waktu dia memerintah damai. Karena Jeftah telah berhasil mengalahkan musuh-musuh daripada Israel, maka ketika Abdon memerintah, semuanya serba damai. Artinya saudara sekalian, bahwa seharusnya pemerintahan Abdon ini enak begitu ya. Dia sebagai hakim, dia dalam posisi damai, dia bisa memajukan Israel. Tetapi tidak demikian. Dengan kata lain saudara sekalian, bahwa dari luar terlihat seperti damai bangsa Israel, tetapi di dalamnya terjadi kemerosotan rohani. Saudara, demikian juga kita, saudara. Kita dilihat dari luar kayaknya sih damai-damai aja ya, keluarganya. Kayaknya sih damai-damai saja tuh pekerjaannya, bisnisnya. Kayaknya sih damai-damai saja tuh pelayanannya. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba bercerai, tiba-tiba dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena dalam hidup kita membangun kedamaiannya itu kedamaian palsu, saudara. Di dalamnya terjadi kemerosotan rohani. Di dalamnya kerohaniannya tidak terbangun, seperti Abdon. Dari luar kelihatannya sukses memimpin bangsa Israel, begitu ya.
Karena dilihat dari pemimpinnya yang kaya, makmur, pasti rakyatnya makmur. Apalagi situasinya damai. Tapi sesungguhnya kalau diteliti, dalam kehidupan Abdon, dia banyak sekali melanggar perintah-perintah daripada Taurat itu sendiri. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita membangun kedamaian yang sejati. Damai sejahtera sejati. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Walaupun mungkin hidup kita masuk tanda petik ke zona tidak nyaman, tetapi hati kita tetap nyaman. Karena di dalam hati dan pikiran kita, pertumbuhan kerohanian, pengenalan akan Kristus semakin meningkat tajam. Walaupun situasi di luar kehidupan kita ini tidak aman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.